Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syudikil aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Saya doakan semoga kita diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Pada saat itu, di tengah-tengah Makkah yang masih dipenuhi oleh bayangan jahiliyah dan kerasnya penindasan terhadap para pengikut Rasulullah, Umar bin Khattab adalah seorang pemuda yang hidup dalam kedalaman pemikirannya sendiri. Ia telah mendengar tentang ajaran-ajaran yang diumumkan oleh Nabi Muhammad, ajaran yang begitu berbeda dari praktik-praktik kafir Quraisy yang telah merasuk begitu kuat di kota suci itu. Umar, dengan kepribadiannya yang teguh dan kuat, merasa terpanggil untuk mencari kebenaran. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Kecurigaan dan keraguan merayap di dalam hatinya, dan dia memutuskan untuk mencari jawaban. Di suatu waktu yang penuh ketegangan, Umar mendatangi tempat yang penuh makna dalam sejarah awal Islam, yakni Darul Arqam di Safar. Disinilah, Rasulullah beserta para sahabatnya berkumpul dan berbicara tentang ajaran Islam yang baru. Umar mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya selama ini. Saat pertemuan itu, Rasulullah bertanya kepadanya dengan lembut, "Apa maksud kedatanganmu, Umar?" Umar tanpa ragu dan dengan tekad yang begitu kuat menjawab, "Kedatangan saya hendak beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, serta kepada segala yang datang dari Allah." Inilah momen awal dalam perjalanan Umar menuju Islam, yang akan mengubah sejarah dan nasibnya secara drastis. Ia telah memutuskan untuk memeluk Islam, dan mengikuti ajaran yang begitu berbeda dari keyakinan masa lalunya. Namun, langkah selanjutnya dalam perjalanan ini, akan menjadi titik balik yang menegangkan dan penuh tantangan. Kita akan melihat bagaimana sikap berani dan tekadnya yang kuat membawa perubahan besar dalam sejarah awal perkembangan Islam. Setelah Umar bin Khattab dengan mantap mengumumkan keislamannya, langkah pertama yang diambilnya adalah mencari Nabi Muhammad. Dia ingin lebih mendalam memahami ajaran Islam langsung dari Nabi yang menjadi sumbernya. Umar adalah pria yang tidak gentar dalam mencari kebenaran. Dia ingin menghilangkan setiap keraguan dan ketidakpastian yang mungkin masih ada di dalam dirinya. Ketika Umar tiba di tempat yang telah menjadi pusat pengajaran dan perjumpaan Rasulullah dengan para sahabatnya, yakni Darul Arqam di Safa, dia melihat Rasulullah sedang berbicara dengan penuh kelembutan dan hikmah kepada para pengikutnya. Umar bergabung dengan kelompok tersebut dan mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Nabi. Rasulullah dengan sabar dan bijaknya menjelaskan prinsip-prinsip dasar Islam kepada Umar. Dia berbicara tentang monoteisme, cinta kepada Allah, keadilan, dan kasih sayang. Umar merasa hatinya semakin terbuka, dan dia menyadari bahwa keputusannya untuk memeluk Islam adalah langkah yang benar. Di Darul Arqam, Umar merasakan kedekatan spiritual yang kuat dengan Rasulullah dan Islam. Dia merasa seperti seorang pencari yang telah menemukan harta yang berharga. Keislamannya bukan hanya sebuah perubahan agama, tetapi juga perubahan yang mendalam dalam dirinya. Setelah bertemu dengan Rasulullah dan mendalaminya di Darul Arqam, Umar bin Khattab memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Islam. Namun, dia adalah tipe pria yang tindakannya selalu didasari oleh tekad dan keberanian. Sekarang, keislaman Umar telah mempengaruhi sikap dan perilakunya secara mendalam. Langkah selanjutnya yang akan diambil adalah mengumumkan keislamannya kepada seluruh kaum Quraisy. Dalam benak Umar, keputusan ini tidak boleh dipertimbangkan lagi. Dia ingin dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa dia telah menjadi seorang Muslim. Umar bin Khattab adalah individu yang tidak akan pernah memendam kebenaran atau takut untuk berbicara tentang keyakinannya. Dengan tekad yang kuat, Umar mengumumkan kepada dunia bahwa dia sekarang adalah seorang Muslim. Dia mengungkapkan ini dengan kata-kata yang sederhana namun begitu berarti, "Saya sekarang sudah Muslim." Ini adalah momen penting dalam perjalanan Umar menuju Islam. Dia tidak hanya memilih untuk beriman secara pribadi, tetapi juga secara terbuka mendeklarasikan keyakinannya kepada masyarakat Makkah yang masih sangat keras dalam menentang Islam. Keberanian Umar dalam mengumumkan keislamannya akan memiliki dampak yang besar pada perkembangan awal Islam. Setelah mengumumkan keislamannya secara terbuka, Umar bin Khattab menyadari bahwa langkah berani ini akan menantang kaum Quraisy yang keras dalam menentang Islam. Namun, Umar bukanlah tipe pria yang akan mundur di hadapan ancaman atau tantangan. Dia ingin memastikan bahwa semua orang tahu tentang keislamannya. Salah satu langkah penting yang diambil Umar adalah mencari figur yang tepat untuk membantu dalam mengumumkan keislamannya kepada masyarakat.
Umar ingin seseorang yang dihormati dan memiliki pengaruh di kalangan Quraisy, sehingga pengumumannya akan lebih mendalam. Orang yang dianggap pas oleh Umar adalah Jamil bin Mamar al-Jumahi, seorang tokoh penting di Makkah. Umar memutuskan untuk mencari Jamil dan memberitahukan kepadanya tentang keislamannya. Pagi itu, Umar bin Khattab pergi menemui Jamil dan mengatakan kepadanya dengan tegas, "Kau tahu Jamil, bahwa aku sudah menjadi muslim dan sudah menganut agama Muhammad." Jamil dalam keheningan yang mencengangkan, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, tindakannya selanjutnya akan menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan Umar menuju Islam. Setelah Umar bin Khattab mengungkapkan keislamannya kepada Jamil bin Mamar al-Jumahi, mereka berdua memutuskan untuk melakukan pengumuman yang lebih besar. Umar ingin mengumumkan keyakinannya kepada halayak ramai di depan Ka'bah, tempat yang dianggap suci oleh kaum Quraisy. Ketika mereka sampai di Ka'bah, tempat di mana banyak orang Quraisy berkumpul, Jamil dengan berani berdiri di depan orang banyak. Dengan suara yang tegas dan lantang dia berteriak, "Hai Quraisy, ketahuilah bahwa Umar bin Khattab sudah menyimpang meninggalkan agama leluhurnya." Umar yang ada di belakangnya tak kalah berani. Dia pun berteriak dengan penuh keyakinan, "Bohong, tetapi aku sudah masuk Islam, dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad hamba dan Rasul-Nya." Pengumuman ini tidak hanya mengguncang kaum Quraisy, tetapi juga menciptakan kebingungan dan kemarahan di kalangan mereka. Mereka mulai mencaci maki Umar dengan kata-kata kasar, dan suasana pun menjadi tegang. Pertikaian fisik bahkan pecah di antara Umar dan sebagian orang Quraisy yang marah. Mereka saling serang dengan keras, dan situasi semakin memanas. Namun, Umar tidak gentar. Dia duduk dengan tegar, siap menghadapi apapun yang datang. Ketika orang-orang Quraisy berdiri mengepungnya, Umar berkata dengan penuh tekad, "Lakukanlah sekehendak kalian. Aku bersumpah, kalau kami sudah mencapai 300 orang, akan kami tinggalkan semua itu buat kalian, atau kalian tinggalkan buat kami." Saat kondisi tegang mencapai puncaknya, muncul seorang laki-laki tua dari kalangan Quraisy. Dalam jubah katun bergaris-garis dan baju bersulam, dia datang ke tempat peristiwa ini. Dengan tenang dia bertanya, "Ada apa ini?" Masyarakat sekitarnya menjawab, "Umar meninggalkan agama leluhurnya." Laki-laki tua itu menjawab dengan bijak, "Lalu, kalau orang mencari sesuatu untuk dirinya sendiri, kalian mau apa? Kamu kira Banu Adi bin Ka'ab akan menyerahkan anggotanya begitu saja? Biarkan dia, seolah mereka adalah pakaian yang sudah tak terpakai." Laki-laki tua ini adalah Alas bin Wa'il dari Banu Sam, ayah dari Amr bin Ash. Perlindungan yang ditawarkan olehnya kepada Umar bin Khattab di saat itu memiliki dampak besar pada kelanjutan perjuangan Umar dalam mempertahankan keyakinannya. Perlindungan yang diberikan oleh Alas bin Wa'il dari Banu Sam kepada Umar bin Khattab menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan Umar setelah mengumumkan keislamannya di depan kaum Quraisy yang keras dalam menentang Islam. Keputusan Al-As untuk melindungi Umar telah memberikan keberanian dan keamanan tambahan bagi Umar dalam menghadapi ancaman yang datang dari kalangan Quraisy. Setelah pengumuman keislamannya di Ka'bah dan perlindungan dari Al-As bin Wa'il, Umar tinggal di rumahnya dengan perasaan khawatir. Situasi di sekitarnya sangat tegang, dan ancaman terhadapnya tidak hilang begitu saja. Abdullah bin Umar, anak Umar yang saat itu masih kecil tetapi sudah mengerti apa yang terjadi, menceritakan bahwa dalam kondisi itu, tiba-tiba Al-As bin Wa'il datang menemui Umar. "Ada apa?" tanya Alas kepada Umar. Dengan gelisah Umar menjawab, "Golongan Anda bermaksud akan membunuhku kalau aku bergabung ke dalam Islam." "Tidak mungkin," kata Al-As dengan tegas. Mendengar jaminan ini dari Al-As, Umar merasa lebih aman. Ketika Al-As keluar dari tempat Umar, ia juga bertemu dengan orang-orang Quraisy yang marah dan berniat buruk terhadap Umar. "Mau kemana kalian?" tanya Al-As kepada mereka. Mereka menjawab, "Kami akan mendatangi Umar yang sudah meninggalkan agama kita." "Kalau Umar sudah meninggalkan agama kita lalu mengapa? Aku akan melindunginya," ujar Al-As dengan tegas. Pernyataan Al-As ini membuat mereka yang berniat buruk terhadap Umar bubar dan merasa tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Perlindungan yang diberikan oleh Al-As bukan hanya melindungi fisik Umar, tetapi juga memberinya keberanian untuk melanjutkan perjuangannya dalam menyebarkan Islam di tengah kaum Quraisy yang memusuhi. Umar bin Khattab adalah seorang pria yang kuat dan penuh semangat. Keberanian dan tekadnya untuk memperjuangkan Islam tidak pernah pudar, bahkan semakin kuat setelah ia mendapatkan perlindungan dari Al-As bin Wa'il.
Ia menyadari bahwa tindakan-tindakan keras kaum Quraisy tidak akan menghentikannya dalam menegakkan ajaran Islam. Umar telah merasakan kekuatan dan kebenaran dalam Islam, dan ia merasa bahwa tugasnya adalah membela dan menyebarkan ajaran ini kepada seluruh masyarakat Makkah. Dia merasa bahwa tidak ada alasan untuk menyembunyikan keyakinannya lagi. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menghadap Rasulullah dengan keyakinan yang bulat. Pada suatu hari, Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, bukankah hidup dan mati kita dalam kebenaran?" Rasulullah dengan tegas menjawab, "Memang benar, demi Allah, hidup dan mati kalian dalam kebenaran." Umar dengan tekad yang kuat menjawab lagi, "Kalau begitu, mengapa kita sembunyi-sembunyi? Demi yang mengutus engkau demi kebenaran, kita harus keluar." Tidak lama kemudian, Nabi Muhammad dan Umar bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, keluar secara terbuka dalam dua rombongan. Dalam rombongan yang satu ada Umar bin Khattab, dan dalam rombongan kedua ada Hamzah bin Abdul Muttalib. Keduanya merupakan lambang keperkasaan. Ketika mereka memasuki Masjidil Haram, kaum Quraisy hanya bisa melihat dengan wajah yang penuh kebingungan. Mereka yang beringas ataupun yang bijak, tak ada yang berani mendekati kedua rombongan yang di dalamnya ada dua tokoh ini. Keberanian Umar dan Hamzah ini menyiratkan perubahan besar dalam sikap kaum muslimin. Mereka tidak lagi menyembunyikan keyakinan mereka, dan mereka mulai bersikap positif dalam mempertahankan hak-hak mereka, seperti yang diakui oleh Quraisy. Keputusan ini juga memengaruhi banyak kabilah Quraisy yang akhirnya bergabung dengan Islam, merasa bahwa mereka akan bebas dari gangguan dan penganiayaan Quraisy. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.